Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau baik. Saya ambil lalu saya absen dulu. Asro, Yulia, hadir semua? Sebelumnya cek dulu kebersihan. Khawatir ada sampah dan lain-lain. Agar menambah belajar kita hari ini bersemangat, kita coba yel-yel dulu. SMA, belajar agama, santun menentukan. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan hidup tinggal di negara Indonesia, negara yang penuh kemajemukan, negara yang penuh keragaman. Mari kita jaga, pelihara keberagaman ini karena ini adalah warisan budaya negara kita dengan terus meningkatkan toleransi, sikap tasamu, tawasud, tawazun itu terus tingkatkan untuk jaga keragaman yang ada di Indonesia ini. Kalau kita selanjutnya kita tawasul dulu. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita tawasul untuk para pejuang bangsa yang telah banyak mengorbankan seluruh jiwa raganya untuk kemerdekaan negeri ini. Al-Fatihah. Selesai. Attention please. Before we start our classes today, let's pray together. Praying begin. Namun sebelumnya kita melakukan pembiasaan sebagai muslim, kita akan mengawali kegiatan ini dengan tadarus Quran. Hari ini kita akan membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ada gambar di situ? Ada ya. Saya ingin salah satu di antara kalian mengekspresikan perintah yang ada di bawahnya. Apa yang kamu pikirkan dengan gambar di atas? Oke, silakan Asro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya lihat di kedua gambar di atas itu adalah siswa dan siswi untuk menuntut ilmu. Nah, bisa kita lihat mereka sama-sama menuntut ilmu tapi dengan jalan yang berbeda. Jalan yang di sebelah itu jalan kaki menuju ke sekolahnya, sedangkan yang di sebelahnya lagi itu sedang menyeberangi sungai. Nah, bisa kita lihat ini adalah bentuk semangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Oh ya, minggu kemarin kita belajar apa? Larangan pergaulan bebas. Apa sih, adakah kaitan pelajaran hari ini yang akan kita lakukan dengan larangan pergaulan bebas? Yang lain mungkin? Saya. Oke, silakan. Dengan menuntut ilmu kita bisa terjauhi dari larangan bebas. Dengan menuntut ilmu kita akan terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti itu ya. Tepuk tangan juga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu. Adalah kompetensi dasar. Ketiga adalah menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan pada sesama. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan makna isi Quran surat At-Taubah tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan pada sesama. Perlu kalian ingat juga bahwa kegiatan ini nanti ada 3 penilaian yang akan Bapak lakukan. Pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan. Jadi ada soal-soal yang harus kalian kerjakan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Bagaimana ketika kalian menyampaikan diskusi tersebut. Sebelum ke materi ini,
Bapak punya pretest atau uji kompetensi awal sebelum materi ini diberikan. Silakan, waktunya 5 menit, kerjakan. Cukup? Sudah selesai semua? Sudah ya? Selanjutnya saya akan tampilkan sebuah video. Silakan simak video. Video ini bukan hanya tontonan, tapi video ini tuntunan. Jadi perlu komentar kalian nantinya. Ya, bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara yang lain. Ini dia Indonesia. Indonesia di peringkat 60 dunia jika diukur dari banyaknya minat baca masyarakat Indonesia terhadap membaca buku. Adakah yang mau komentar? Oke, silakan. Seharusnya kita tuh kan udah tahu kalau Indonesia tuh ada di peringkat ke-60. Kita tuh harus sadar diri gitu untuk meningkatkan minat baca. Wah, perlu kesadaran kita untuk meningkatkan baca. Oke, agar kita tidak begitu mereka-reka, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan dengan survei ini sebagai generasi muda? Kita akan bentuk kelompok. Kelompoknya pakai kelompok yang minggu kemarin saja. Nah, nanti saya berikan LKPD. Tolong kerjakan LKPD ini sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Tugas kelompok 1 di LKPD bisa dicek, tugasnya adalah mencari data dikaitkan dengan survei ini dan dikaitkan dengan pelajaran tentang semangat menuntut ilmu. Kelompok 2 ini akan memperpadat data. Dia akan mencari dalil-dalil khusus Al-Quran tentang semangat menuntut ilmu. Dan kelompok 3, kelompok 2 sekalian dengan cara baca tajwidnya Al-Quran ya. Silakan manfaatkan buku. Internet kalian boleh silakan digunakan. Browsing di internet. Atau kalau bawa kitab boleh kitabnya dibuka. Waktunya adalah 20 menit untuk menggali data. Silakan. Dan tolong juga disiapkan masing-masing kelompok nanti ada yang akan mempresentasikan. Kelompok 3 gak ada masalah? Belum. Oke, belum. Silakan dilanjut dulu. Kelompok 4 ada yang bisa cari di buku, ada yang di internet, seperti itu. Atau di kitab-kitab kalau bawa kitab. Dan saatnya setiap kelompok melakukan presentasi. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang yang tadi itu dari video tadi. Nah, dari LKPD yang diberikan oleh Ustadz, saya itu mendapat judul rendahnya tingkat literasi atau minat baca masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PICA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Dari artikel di atas, saya diberi soal. 1. Carilah akar masalah. Jawabannya itu tentang minat baca Indonesia yang sangat rendah. Kedua, kaitkan permasalahan dengan konsep semangat menuntut ilmu dalam Islam. Semangat menuntut ilmu itu semangat untuk terus belajar dan mendapat ilmu lebih, menyampaikan kepada sesama, tidak pelit, dan mau membaginya. Apabila seseorang membaca atas kemauannya sendiri, maka orang tersebut akan membaca dengan sepenuh hati. Apabila orang tersebut sudah terbiasa dengan membaca, kebiasaan tersebut akan dilakukan secara terus-menerus. Kegemaran membaca memberikan dampak yang sangat positif karena minat baca yang tinggi menjadikan minat belajar pun juga ikut tinggi. Sekian dari kelompok kami. Dengan membaca, kita dapat menemukan ilmu. Dalam Islam ada beberapa tafsiran tentang ilmu. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ilmu adalah ilmu syar'i. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i ini?
Nah, oke, ini ada pertanyaan. Lantas semangat menuntut ilmu ini ada pertanyaan tentang ilmu syar'i ini ya. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa ilmu itu yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ilmu apa sih? Silakan kelompok 1. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu itu adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya berupa keterangan dan petunjuk, atau ilmu yang digunakan untuk memahami syariat Islam. Ilmu ini itu tentang ujian dan sanjungan, seperti ilmu wahyu yang hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nabi bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjadikannya paham tentang agamanya. Sesungguhnya aku hanyalah yang memberikan dan Allah lah yang memberikan, dan umat ini akan senantiasa tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka hingga datangnya keputusan Allah atau hari kiamat. Ilmu syar'i itu ada beberapa macam, kayak tauhid, akidah, tajwid, fikih, akhlak, kayak ulumul tafsir, ulumul hadis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ya, barusan sudah dijelaskan bahwa ada ketentuan dua kewajiban menuntut ilmu. Kategori pertama adalah fardhu ain. Fardhu ain ini adalah kewajiban individual. Jadi ini akan mengikat pada perorangan seperti itu. Misalnya ilmu akidah, tentang ketauhidan. Yang kedua adalah ilmu yang kaitannya dengan kewajiban sosial. Ketika salah satu sudah ada yang melakukan, maka yang lain gugur kewajiban itu. Misalnya tentang ilmu kedokteran dan lain-lain seperti itu. Dari kegiatan yang kita pelajari hari ini, kita belajar apa? Tentang apa? Semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu ini adalah, apakah benar adalah kewajiban yang diperintah oleh Allah? Dalilnya Quran surat Al-Baqarah 1, 2. Ada temuan lain tadi, ada di surat apa lagi? Al-Baqarah 1 sampai 5. Ada lagi? Al-Mujadalah ayat 11 seperti itu. Oh, Al-Imran juga ada ayat 18. Hadis juga ada, hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Oke, teman-teman dulu semuanya. Selanjutnya saya coba kita koreksi bersama. Selama kita kegiatan KBM ini, coba koreksi di manakah sisi kekurangan dan kelebihannya. Boleh siapa saja? Oke, silakan. Kalau menurut saya kelebihan sistem seperti ini tuh asik, kan bisa diskusi, kemudian bisa bisa sama lain, terus kalau dibagikan itu kan bisa lebih paham sama materinya, terus bisa berani. Kekurangannya kira-kira apa? Silakan. Kekurangannya menurut saya ada di LCD. Ada LCD ya? Ya soalnya misalnya kita diberikan hari seperti ini Ustaz, nah pastinya tidak tetap pasti mati Ustaz. Nah sedangkan kita nanti kalau misalnya pengen tahu, pengen baca diulang-ulang tuh nggak bisa gitu. Nah, Dan oke. juga kan burung. Nah, terima kasih. Terakhir, karena kalian sudah mempelajari tentang semangat menuntut ilmu, saya coba tes kalian dengan post test. Seperti sebelumnya, kalau tadi pre-test kalian sudah kerjakan, hari ini kalian kerjakan post test 10 soal untuk 5 menit saja. Silakan kerjakan untuk 5 menit. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya adalah ada menuntut ilmu. Kalau mempelajari materi itu, boleh kalian perpadan buku atau cari di sumber-sumber yang lainnya sebagai persiapan bekal untuk bertemu next time. Ada salam dari Imam Syafi'i, sambil Imam Syafi'i, dia mengatakan jika kalian berat dengan menuntut ilmu, maka kalian harus tahan dengan pedihnya kebodohan. Jadi itu pesannya.